Selamat pagi semuanya. Pagi ini agenda saya adalah goes saja tipis-tipis sambil menikmati pemandangan alam di seputaran Pegunungan Menoreh. Ini tadi sudah start dari jam 5.30-an dan ini sudah jarak hampir 4 km ini dari rumah. Di depan itu adalah sebagian dari Pegunungan Menoreh yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, dan Magelang. Ini panjang banget. Nah, ini saya sudah sampai di Gerbang Samudra Raksa. Ini perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini ada rest area yang selesai dibangun tapi ini belum difungsikan. Ini keren banget di sini. Dan ini adalah sudah masuk ke Kabupaten Kulon Progo. Nah, jalan ini adalah jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Kulon Progo. Jadi buat teman-teman yang dari arah Semarang kemudian dari arah Magelang mau ke Bandara Yogyakarta International Airport, nah, bisa lewat jalan ini. Dan biasanya memang ini dipakai buat jalur untuk ke Bandara YIA. Nah, ini untuk yang belok ke kanan, ini menuju ke Borobudur ya, alternatif ke Borobudur melalui Nanggulan, Kalibawang, jadi belum Nanggulan. Ini masuk ke sana, jalannya cukup berliku dan keren. Termasuk yang ke mana, resto yang di atas bukit itu, 6 langit pelataran itu masuk ke situ. Sekitar berapa kilo ya, 5 kilo mungkin bisa dijangkau dari situ. Termasuk ke dulu saya pernah bikin konten juga itu di Bukit Gondopuro Wangi, itu lewatnya juga di situ. Ini adalah kawasan di seputar Pasar Jagalan. Nah, di sini ini banyak sekali dijumpai durian ketika musim durian ya. Ini contohnya, ini pohonnya di sebelah kiri ini. Jadi di sini banyak sekali durian yang khasnya adalah durian kuning Menoreh. Jadi buat teman-teman penggemar durian, nah kalau pas musim durian bisa mampir-mampir ke Kalibawang ini. Nih sebelah kanan ini adalah Dusun Beji, di mana di situ ada pengobatan tradisional untuk sangkal putung. Jadi terkenal banget itu di kawasan Kalibawang ini, sangkal putung Beji. Nah, ini jalan yang mengarah ke bandara atau ke kawasan Kalibawang ini sudah cukup bagus dan halus ya. Jadi ini jalannya lebar karena semenjak Bandara Yogyakarta International Airport ini dibangun, otomatis di jalan ini juga diperlebar dan juga diperbagus lagi. Jadi meskipun jalan ini nanti sampai ke daerah Sentolo di Kabupaten Kulon Progo itu cukup berliku, tapi ini sudah cukup halus dan lebar. Jadi nggak masalah ya buat teman-teman kalau mau lewat sini. Dan ini bisa jadi alternatif jalan untuk ke Yogyakarta. Kalau mungkin jalan utama itu agak macet, nanti bisa lewat jalur ini. Dan ini di daerah sini juga sudah mulai dibangun SPBU. Jadi dulu sepanjang jalur ini sedikit banget ya untuk SPBU-nya. Tapi ini sudah mulai banyak. Di depan itu ada belokan ke kanan. Nah, jadi kalau teman-teman mau ke Embung Banjarwoyo atau Waduk Mini yang dulu pernah saya bikin juga kontennya, ini beloknya di depan ini belok ke kanan. Selain itu juga ke kanan ini bisa jadi alternatif kalau mau ke Puncak Suroloyo. Jadi bisa naik ke kanan, jalannya cukup menanjak dan sempit tapi sudah bagus.
aspalnya itu sudah cukup bagus dan oke lah, bisa dilewati mobil maupun motor. Nah, di depan ini juga ada rest area yang biasanya dipakai buat festival durian. Kalau pas di sini musim durian, kadang-kadang di sini dipakai buat tempat festival durian. Sayangnya untuk rest area ini kurang terawat, jadi rumput-rumputnya juga banyak tumbuh di situ, dan kamar mandi juga rusak, tidak terawat. Ini sayang banget ya. Sebenarnya ini cukup bagus. Mudah-mudahan nanti seiring dengan berjalannya waktu dan tempat ini rame, mungkin bisa diperbaiki oleh pihak terkait. Nah, ini jalannya cukup menurun ya kalau lewat sini. Jadi kalau turun ke sini cukup harus hati-hati, ngeri juga ini kalau naik sepeda. Meskipun ini lebar sebenarnya jalannya, tapi ini sebenarnya curam, ini turunannya curam. Jadi kalau yang bersepeda ini siap-siap untuk melakukan pengereman di area ini. Dan ini turunannya cukup panjang. Nah, ini masih ada turunan lagi yang cukup panjang, tapi saya nggak hafal ini berapa meter ya turunannya ini. Nah, kalau dari arah sebaliknya ini, kalau goes atau lari mungkin agak berat juga karena ini tanjakannya cukup tajam. Namun di sini sekelilingnya banyak kebun dan pohon-pohon yang cukup besar. Ini jadi keren banget ya di daerah sini. Setelah turunan dan tanjakan yang cukup curam, ini di depan ada persimpangan lagi ke arah kanan. Ini bagi teman-teman kaum Nasrani mungkin tempat ini bisa jadi alternatif ya. Di situ adalah jalan ke Sendang Sono, tempat untuk ibadah ya buat teman-teman kaum Nasrani. Jadi belokannya melewati Selanden, ini dusun Selanden, kemudian belok ke kanan. Kalau untuk jaraknya saya lupa berapa kilo dari sini, tapi jalannya masih bagus, artinya diaspal. Di sebelah kirinya adalah Balai Desa Banjaroyo. Nah, ini jalan ke Sendang Sono, itu ke arah kanan itu. Di depan itu ada belokan ke arah kiri, itu arahnya ke arah Kecamatan Keluar dan objek wisata Ancol yang sedang dibangun. Dan videonya dulu pernah saya bikin juga di channel ini. Tapi meskipun nanti saya lewat situ, tapi saya akan lurus dulu. Jadi akan lurus dulu beberapa kilo ya. Nanti akan lurus dan nanti akan ketemu tembusan dari jalan ini juga.
Di depan itu nanti ketemu selokan dan belok ke arah kiri, saya akan belok ke kiri. Kalau yang ke kanan itu nanti tembus ke Kecamatan Kalibawang. Nah, ini adalah selokan yang berasal dari Sungai Progo yang akan mengairi kawasan Kulon Progo. Saya nggak hafal kalau ini posisinya nanti akan sampai mana. Jadi pemandangan di sini bagus banget ya. Jadi di sebelah kiri kita ketemu sama selokan ini. Kemudian yang sebelah kanan ini tapi nggak begitu kelihatan di sini. Ini adalah Sungai Progo sebagai sumber dari selokan ini. Nah, ini sebelah kanan mulai agak kelihatan ya Sungai Progonya. Kebetulan ini baru musim penghujan dan masih sering hujan. Jadinya ini airnya cukup keruh karena Sungai Progo ini hulunya ada di daerah Temanggung. Kalau teman-teman tahu mungkin Jumprit, kawasan wisata Jumprit itu adalah sumber atau hulu dari Sungai Progo ini. Mungkin untuk di kawasan Temanggung ini tidak segede yang ada di daerah sini karena jaraknya sudah cukup jauh dan sudah banyak anak-anak sungai yang masuk ke Sungai Progo ini. Jadi di sini sudah makin besar dan di Sungai Progo sendiri ini sering juga dipakai buat rafting. Kalau rafting untuk Progo bawah ya jalurnya di finishnya di sekitar ini, di sekitar Ancol ini. Tapi kelihatannya ini sekarang ini sudah jarang ya yang sering rafting, meskipun dulu sempat populer. Karena sudah cukup banyak juga korban yang meninggal ya, sampai meninggal ketika rafting di jalur Progo bawah ini. Nah, ini di sini sudah terbuka ya, di kiri kanan ini kita diapit oleh air ya, sungai. Yang kanan ini Sungai Progo. Nah, ini sayangnya agak keruh ya, jadinya ya pemandangannya seperti ini. Nah, ini bagus banget pemandangannya di sini dan menyenangkan banget. Jadi kalau teman-teman yang pernah lihat di beberapa sosmed itu ada jalur Luna Maya, mungkin ini mirip-mirip juga ya dengan jalur Luna Maya itu, karena ini memang selokannya ya, sumbernya juga dari daerah Sungai Progo ini. Ya, ini adalah bendungan yang dipakai buat membendung ke selokan Mataram. Jadi selokan Mataram itu yang mengarah ke Yogyakarta, yang membelah Yogyakarta, sebagian Yogyakarta di Sleman, kemudian masuk ke kawasan UGM sampai tembusnya nanti ke Kalasan. Nah, ini kondisi ini kita sudah masuk ke kawasan wisata Ancol yang disebut dengan Ancol, tapi ini bukan Ancol Jakarta ya, ini Ancol di Magelang. Tapi ini posisinya yang di sini adalah yang di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini ada beberapa pembangunan yang belum selesai dikerjakan ya. Karena ini memang proyek besar, jadi multi-year. Dulu saya pernah bikin video juga tentang pembangunan di sini dan sampai saat ini memang belum selesai. Ini untuk yang di kawasan Kulon Progo ini nggak tahu ini kok nggak dilanjutkan. Mudah-mudahan nanti segera dilanjutkan lagi dan bisa selesai dan jadi destinasi wisata yang menarik bagi masyarakat. Nah, di sini memang sudah ramai ya di saat-saat libur. Sore hari ini di sini sudah ramai banget buat orang nongkrong-nongkrong. Oke, ini sekarang saya mau nyebrang ke Jawa Tengah.
Jadi ini kita sudah menuju ke jembatan perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta yang di kawasan Bendungan Ancol. Kalau tadi kita sudah melewati dari Jawa Tengah ke DIY yang di Gerbang Samudra Raksa tadi, itu adalah kita menyeberangi Sungai Progo dari Jawa Tengah ke DIY. Nah ini sekarang dari Yogyakarta ke Jawa Tengah. Nah ini saya berada di tengah-tengah jembatan yang membatasi atau menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta, atau tepatnya di Kabupaten Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang. Nah ini seperti ini jembatannya. Dulu sebelum jembatan ini dibangun, ya kalau mau akses ke Kulon Progo atau sebaliknya ya harus muter jauh, atau kalau orang-orang lokal biasanya ya pakai berenang ya di Sungai Progo ini. Ini saya sudah sampai di sisi timur Bendungan Ancol ini di Provinsi Jawa Tengah. Nah ini seperti ini pembangunannya belum selesai, jadi kita tidak bisa masuk ke sana karena masih ditutup. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.